Aksi KPK di bawah Firly Bahuri yang melaporkan aktivis yang kritis merupakan bentuk penyangkalan sejarah. Sejarah mencatat KPK didirikan di atas semangat rakyat yang bahu-membahu mau memberantas korupsi. Dalam polemik serangan balik terhadap KPK, pada berbagai episode Cicak versus Buaya misalkan, mahasiswa dan masyarakat sipil memberikan dukungan moral kepada KPK. Menarik benang merah antara Munarman, Firly, dan Anies yang tak tersentuh KPK. Tidak ada pengesahan rancangan anggaran belanja negara, belanja daerah dengan imbalan dengan pemberian slot atau benda. DPR revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua. Kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Hanya itu kepentingannya ya. Kok tidak mendengar progres atau tidak lanjut dari apa yang dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri akan memanggil Anies Baswedan sebagai saksi korupsi pembelian tanah di Munjul di daerah Jakarta Timur. Apa kabar Pak Firly? Apa hambatannya memanggil Anies Baswedan? Kenapa Anies Baswedan seolah tidak tersentuh, untouchable begitu bagi saya? Aneh. Padahal banyak sekali keanehan-keanehan di DKI Jakarta. Komitmen untuk Formula E 560 miliar. Dana hibah 2,1 triliun kepada ormas-ormas pendukungnya Anies. Dan kemudian dana penanggulangan COVID yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Terus kemudian kelebihan bayar, mulai damkar, ada lagi kelebihan bayar untuk proyek pengadaan bus Transjakarta. Apa kabarnya KPK? Ini bagi saya aneh, sebagai anak bangsa saya aneh. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, dan Munarman 212, PT 0%, kayak DP 0%, yang omong kosong kemudian bisa ditarik ke Caplin. Ketua KPK sebelum Firly dulu pendukung Anies, dan digantikan dengan Firly yang adalah sosok yang menurut Munarman diidolakan oleh kaum 212 di tahun 2016 saat mereka mau memenjarakan Ahok. Dari pengakuan Desparate Munarman, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Jadi begini, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu. Simpul-simpul mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga teroris Munarman pada tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan. Maka ada hubungannya dengan Anies. 212 adalah sebuah aksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anies Baswedan. Anies saat itu didukung oleh kaum radikalis. Saat itu Firly naik ke atas mobil komando bersama Munarman yang sekarang ditangkap Densus 88 anti teroris dan yang berpotensi dihukum mati. Kalau bicara satu mobil komando dengan Munarman, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Ya setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja Firly berdalih saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, dia ingin memenangkan. Tapi pengakuan Munarman jauh lebih mengejutkan. Munarman mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara sosok panutan, artinya Firly ada di hati mereka. Gak tahu apakah mereka ada di hati Firly, tapi sekarang Munarman sudah membuka mulutnya untuk kedekatannya dengan Firly. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si tersangka teroris Munarman yang ditangkap Densus 88 bisa diperjelas. Kenapa diperjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugaan markup anggaran dan penyelewengan dana bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di DKI, mungkin bukan karena Novel Baswedan, tapi bisa saja karena yang jadi ketua KPK adalah Firly. Bisa saja kan?
Saya yakin dengan artikel ini, opini publik bisa diarahkan bahwa selama ini KPK tidak mengusut kasus Anies. Di sanalah ada peranan Firly. Benang merah semakin jelas. Ditambah lagi karena Firly ngomongin presidential threshold yang sebetulnya bukan ranahnya. Dia ini ketua KPK yang harusnya bebas dari politik. Tapi kenapa dia ngebacot soal PT 0%? Satu suara dengan Demokrat yang diduga juga sangat kuat berperan di 212. Jadi sebetulnya Firly ini punya pengaruh apa di KPK? Padahal kita tahu, dulu beberapa orang seperti saya, Deddy Siregar, dan berbagai penulis lainnya berharap banyak kepada Firly agar bisa membuat KPK jadi tidak berpolitik seperti si Novel Baswedan dan si Abdullah. Tapi ternyata Firly kok bisa disebut-sebut oleh Munarman sebagai tokoh sentral di 212. Bisa jadi Munarman ingin membela diri dan menyeret Firly agar Munarman gak terkesan jadi teroris. Tapi seharusnya Firly memberikan klarifikasi. Selama Firly nggak klarifikasi, selama itulah rakyat Indonesia akan melihat bahwa Firly ini adalah bagian dari 212. Selama Firly tidak membantah kedekatannya dengan Munarman, selama itulah dia dianggap rakyat Indonesia adalah teman baik Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi, selama Firly tidak mengusut kasus anggaran janggal Anies Baswedan, selama itulah Firly diduga memberikan angin surga kepada Anies Baswedan dan ingin membuat PT 0% sesuai dengan statement gak nyambung dengan kapasitasnya untuk mendukung Anies jadi presiden radikal NKRI. Mana nih Firly? Padahal sudah jelas Anies ini main-main sama anggaran. Salah satu contohnya adalah sumur resapan, di antara banyak contoh lain. Sumur resapan kontraktornya nggak jelas. Ada alamatnya, ternyata warung jualan bakmi. Itu kontraktor atau koruptor? Dia main-mainkan anggaran. KPK malah sibuk urusin satu truk jeruk yang dibeli Jokowi dari orang Karo. Sungguh memalukan dan sangat mencicikkan kerjaan KPK sekarang. Ternyata yang memengaruhi KPK bukan hanya Novel Baswedan. Novel dibuang dari KPK, ternyata diganti sama orang yang pernah satu mobil komando sama si terduga teroris, yakni Munarman. Sungguh menggelikan. Benang merah semakin lama semakin bisa ditarik ke Chaplin. Kita tunggu statement si Chaplin.